Ya pemirsa, sebelum kita menyimak sejumlah tanggapan dari sejumlah pihak berkenaan dengan kisru tes wawasan kebangsaan ini, saya ingin kembali ke Pak Harun. Pak Harun, saya ingin konfirmasi, katanya Anda mendapatkan perintah nonaktif menjadi pegawai KPK, tidak diperkerjakan lagi di KPK, pada saat itu tengah melakukan OTT di luar Jakarta. Iya. Benar seperti itu? Iya, betul. Bagaimana kronologisnya pada saat itu, Pak? Jadi sejak awal saya diminta oleh pimpinan ya, secara khusus itu membantu teman-teman Bareskrim Polri. Nah, untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan penerimaan suap oleh Bupati Nganjuk. Nah, pada saat saya melakukan kegiatan di lapangan dan pada saat itu saya juga ada di lapangan, kami diinformasikan bahwa ada beberapa pegawai KPK yang tidak lolos dalam proses ujian TWK ini. Saya karena tidak ada kejelasan nama siapa yang lolos dan siapa yang tidak, ya tetap saya melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Dan nggak nyangka waktu itu masuk nama yang nggak lolos? Ya, saya tidak nyangka. Okay. Saya tetap antusias di lapangan, lalu kemudian setelah bukti-bukti permulaan yang cukup kemudian untuk dilakukan operasi tangkap tangan, saya lakukan operasi tangkap tangan itu pada hari Minggu, tanggal 9 ya. Okay, 9. Pada tanggal 9 Mei itu kami melakukan operasi tangkap tangan. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan 1 kali 24 jam, melakukan operasi tangkap tangan, pada saat itu sudah muncul surat yang menyatakan Anda tidak lolos TWK? Belum muncul. Munculnya surat. Tapi tanggal surat itu tanggal 7? Tanggal 7 pada akhirnya. Jadi surat itu saya terima setelah saya kembali ke Jakarta, kemudian dikumpulkan. Tanggal berapa waktu kembali ke Jakarta? Saya 2 hari setelah itu saya kembali ke Jakarta. Berarti tanggal 12 atau 11 ya? Jadi kira-kira tanggal 12 atau 13 lah. Kemudian kami dikumpulkan, diberikan surat itu. Saya kaget ketika melihat, loh kok suratnya tanggal 7? Itu. Tanggal 7 Mei surat itu. Nah, ya saya nggak tahu, tapi beruntung bahwa karena ini kerjasama, betul saya berada di front line dan teman-teman Bareskrim yang ada di second line. Saya ingin ke Pak Novel. Pak Novel, ini kan ada 51 nama ya, yang dinyatakan tidak lolos, 24 dibina. Tapi kan artinya di situ masih ada katakanlah effort dari pemerintah untuk mempertahankan orang-orang tertentu, Pak Novel. Kalau kita lihat dari pemerintah, kita mesti paham bahwa Pak Presiden sendiri sudah memberikan arahan sebenarnya. Bahwa arahan Pak Presiden ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak boleh ada dalam proses TWK ini ada yang dinyatakan atau digunakan untuk menyingkirkan atau menyatakan tidak lulus. Ini kan harusnya bisa dipahami dan dilaksanakan. Tapi faktanya justru yang terjadi malah seperti pembangkangan. Kita melihat bahwa seolah-olah ada kemudian dalam suatu rapat pimpinan KPK dengan beberapa pejabat lainnya yang terkait membuat suatu keputusan yang saya yakin keputusan itu nggak ada dasar hukumnya kok. Masa sih ada proses seperti itu, sepenting itu dilakukan dengan rapat-rapat saja, tidak ada dasar hukumnya. Kalau begitu ngapain dibuat peraturan? Ini yang luar biasa. Dan kemudian dengan mudahnya dibuat keputusan, ada yang 24 bisa dibina, ada 51. Standarnya nggak jelas dan saya khawatir ini sekedar untuk seolah-olah melaksanakan perintah Presiden yang ternyata kemudian justru di belakangan ada suatu trik lain yang kemudian membuat seolah-olah nggak lulus, nggak bisa juga dibina. Ini malah jadi jebakan baru. Jadi menurut Anda nanti yang dibina ini bisa jadi juga nggak lulus dong? Dalam klausulnya memang dikatakan kawan-kawan yang 24 itu diwajibkan menandatangani form. Yang dalam form itu dikatakan ikuti pelatihan dan setelah ada pelatihan ada tes lagi dan apabila tidak lulus harus menerima. Memang kawan-kawan 24 tidak semuanya mau tanda tangan, sebagian juga tidak mau. Proses itu yang kami melihat bahwa jangan-jangan ini jebakan baru. Jadi seperti itu yang terjadi. Itu harus kita buktikan dan sebetulnya kita juga harus mengkonfirmasi ini pemirsa dengan pihak KPK, tapi pihak dari KPK pada saat hari ini, pada saat kita melaksanakan dialog ini berhalangan, tidak ada yang bisa memberikan perwakilannya untuk menjawab soal persoalan ini. Nah, Pak Novel, Anda ini kayaknya nggak disukai ya sesama KPK sendiri sehingga Anda dianggap harus tidak lulus begitu, tidak lulus di TWK. Ada tudingan katanya Anda adalah orang yang pilih-pilih kasus. Di KPK bekerja itu ada pembagian tugas. Ada yang bagian pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan. Saya penyidik. Saya tidak membawai penyelidikan. Saya tidak membawai pengaduan masyarakat. Cara milih kasusnya gimana? Memang seringkali begini, ini yang saya duga ya.
ketika suatu proses tertentu dalam memilih pimpinan contohnya. Kemudian seandainya, saya khawatir ini, kemudian pimpinan ada yang diminta komitmen tertentu kepada suatu pihak. Dan kemudian untuk menjaga komitmen itu jangan ada yang kena dan lain-lain ternyata Maksud Anda gagal. apa ini? Saya khawatir itu ya. Terus kemudian ketika terjadi seperti itu, ada yang ditangkap alasannya, waduh ini saya nggak bisa jaga tuh, mungkin kawan-kawan anak-anak yang di lapangan itu bertindak di luar kontrol pimpinan. Nggak mungkin ada di KPK bisa bekerja di bawah tanpa ada kontrol pimpinan. Kenapa? Semua tugasnya ada surat perintah. Oke. Nah, isu itu emang saya sering dengar. Cuman kan isu itu jelas isu yang dibuat sebagai membuat persepsi, membuat stigma seolah-olah pegawai KPK ada yang liar, ada yang nggak bisa diatur, ada yang bertindak dengan jalannya sendiri. Nggak masuk akal, nggak mungkin itu. Anda bisa mention kasus-kasus apa yang maksud Anda yang harus diamankan? Saya khawatirnya ya. Anda bisa karena, mention itu nama kasusnya, kasus apa saja Pak Novel? sulit untuk bisa menjelaskan kasus yang mana gitu ya. Tapi setidak-tidaknya seandainya ada suatu kasus besar terungkap, biasanya kasus besar itu kan ada suatu korelasi dengan pihak-pihak yang besar juga. Nah, pihak yang besar biasanya ada kaitan dengan tokoh-tokoh ataupun dengan pimpinan KPK tertentu. Terakhir mengurus kasus apa ketika sebelum TWK? Banyak kasus yang saya ikuti yang ya. besar, yang melibatkan sesuatu besar. Apakah mungkin ada nih, kita sudah di-mention ini ya, bukan kata saya dan juga bukan kata bapak-bapak, tapi ini sudah kita tahu bahwa Juliari Batubara hari ini melaksanakan persidangan, kemudian juga ada Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo. Apakah ini juga mungkin ada kaitannya ke sana? Saya nggak bisa menyebut satu persatu, tapi kalau kasus besar yang sekarang berjalan, itu kan ada ke mafia pajak, ada mafia hukum, ada kasus-kasus lain yang berjalan, dan itu tidak semuanya saya yang handle, ada yang lain. Ya seringkali kalau ada kasus-kasus yang besar begitu, kemudian pimpinan KPK mungkin biasanya kan sering ada intervensi tuh. Untuk paling mudah mengelaknya intervensi ya tinggal bilang aja, oh itu ada fungsional di bawah saya nggak bisa diatur. Itu yang terjadi dan kemudian timbullah persepsi seolah-olah ada pegawai KPK yang bertindak liar, tidak bisa terkontrol. Saya pastikan nggak mungkin. Kenapa? Semua tindakan ada surat perintah, ada pengawasan, dan melibatkan beberapa direktorat yang lain. Masa iya ada fungsional KPK yang bisa membawahi semuanya, menggerakkan semuanya, nggak masuk akal. Nah ini saya ingin ke Pak Giri nanti. Pak Giri, ada 51 yang dinyatakan tidak lolos TWK. Mayoritas adalah penyidik dan penyelidik. Lantas bagaimana kalau Anda melihat kekuatan KPK setelah 51 ini dinonaktifkan? Apakah tetap berkuku bertaji? Nanti dijawab ya, usaha jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.